advokasi dalam kesehatan. A. Pengertian. Advokasi secara harfiah berarti pembelaan, sokongan, atau bantuan terhadap seseorang yang mempunyai permasalahan. Istilah advokasi mula-mula digunakan di bidang hukum atau pengadilan. Mengacu kepada istilah advokasi di bidang hukum tersebut, maka advokasi dalam kesehatan diartikan sebagai upaya untuk memperoleh pembelaan, bantuan, atau dukungan terhadap program kesehatan. Menurut Johns Hopkins tahun 1990, advokasi adalah usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui bermacam-macam bentuk komunikasi persuasif. Dari beberapa catatan tersebut, dapat disimpulkan secara ringkas bahwa advokasi adalah upaya atau proses untuk memperoleh komitmen yang dilakukan secara persuasif dengan menggunakan informasi yang akurat dan tepat. Istilah advokasi di bidang kesehatan mulai digunakan dalam program kesehatan masyarakat pertama kali oleh WHO pada tahun 1984 sebagai salah satu strategi global pendidikan atau promosi kesehatan. Dalam advokasi, peran komunikasi sangat penting, sebab dalam advokasi merupakan aplikasi dari komunikasi interpersonal maupun massa yang ditujukan kepada para penentu kebijakan atau para pembuat keputusan pada semua tingkat dan tatanan sosial. Arah komunikasi dalam advokasi kesehatan dapat secara vertikal, yakni para pejabat di atas jenjang administrasi sektor kesehatan, maupun secara horizontal, yakni para pejabat lintas sektoral yang setara dengan sektor kesehatan yang bersangkutan. Komunikasi dalam rangka advokasi kesehatan memerlukan kiat khusus agar komunikasi tersebut efektif. Kiat tersebut dapat dilakukan dengan cara menerapkan 10C, yaitu clear, correct, concrete, complete, concise, convince, contextual, courage, cautious, dan courteous. B. Prinsip dasar advokasi. Advokasi tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh kelompok maupun organisasi masyarakat. Tujuan utama dari advokasi adalah untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik oleh para pejabat publik sehingga dapat menyokong atau menguntungkan kesehatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa advokasi adalah kombinasi antara pendekatan atau kegiatan individu dan sosial untuk memperoleh komitmen politik, dukungan kebijakan, penerimaan sosial, dan adanya sistem yang mendukung terhadap suatu program atau kegiatan. Nah, untuk mencapai tujuan advokasi ini dapat diwujudkan dengan berbagai pendekatan. Untuk melakukan kegiatan advokasi yang efektif, memerlukan argumen yang kuat. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip advokasi akan membahas tentang tujuan, kegiatan, dan argumentasi-argumentasi dalam advokasi. Nah, dari batasan advokasi ini, secara inklusif tergantung tujuan-tujuan advokasi, yakni yang pertama, political commitment, yakni seberapa jauh komitmen politik para eksekutif dan legislatif terhadap masalah kesehatan masyarakat yang ditentukan oleh pemahaman mereka terhadap masalah-masalah kesehatan. Untuk meningkatkan komitmen para eksekutif dan legislatif terhadap kesehatan, perlu advokasi kepada mereka. Yang kedua, policy support. Dukungan politik tidak akan berarti tanpa dilanjutkan dengan dikeluarkan kebijakan yang konkret dari para pembuat keputusan. Oleh sebab itu, setelah adanya komitmen politik dari para eksekutif, maka perlu ditindaklanjuti dengan advokasi lagi agar dikeluarkan kebijakan untuk mendukung program yang telah memperoleh komitmen tersebut. Yang ketiga, social acceptance. Penerimaan sosial artinya diterimanya suatu program oleh masyarakat. Nah, untuk sosialisasi program, para petugas memerlukan kemampuan advokasi. Untuk petugas kesehatan tingkat kabupaten, sasaran advokasi adalah bupati, DPRD, pejabat lintas sektoral di tingkat kabupaten, dan sebagainya. Yang keempat, sistem support. Agar suatu program atau kegiatan berjalan dengan baik, maka perlu adanya sistem, mekanisme, atau prosedur kerja yang jelas dan mendukungnya. Oleh sebab itu, semua sektor pembangunan yang mempunyai dampak terhadap kesehatan harus mempunyai unit atau sistem yang menangani masalah kesehatan di dalam struktur organisasinya. C. Metode dan teknik advokasi. Komitmen dan dukungan kebijakan dapat terwujud di dalam dua hal pokok, yakni dalam bentuk software dan juga hardware. Metode atau cara dan teknik advokasi untuk mencapai tujuan ini ada bermacam-macam.
Antara lain, yang pertama, lobby. Lobby adalah berbincang-bincang secara informal dengan para pejabat untuk menginformasikan dan membahas masalah dan program kesehatan yang akan dilaksanakan. Dalam lobby ini, perlu dibawa atau ditunjukkan data yang akurat dan evidence-based tentang masalah kesehatan tersebut kepada para pejabat yang bersangkutan. Yang kedua, seminar dan atau presentasi. Petugas kesehatan menyajikan masalah kesehatan di wilayah kerjanya, lengkap dengan data dan ilustrasi yang menarik, serta rencana program pemecahan masalahnya. Kemudian, dibahas secara bersama-sama yang akhirnya diharapkan diperoleh komitmen dan dukungan terhadap program yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, media. Advokasi media atau media advocacy adalah melakukan kegiatan advokasi dengan menggunakan media, khususnya media massa. Seperti kita ketahui bersama bahwa media massa mempunyai kemampuan yang kuat untuk membentuk opini publik. Dan selanjutnya, opini publik ini dapat mempengaruhi bahkan merupakan tekanan terhadap para penentu kebijakan dan para pengambil keputusan. Yang keempat, perkumpulan atau asosiasi peminat. Asosiasi peminat adalah orang-orang yang mempunyai minat atau interest terhadap permasalahan tertentu atau perkumpulan profesi. Juga merupakan bentuk suatu advokasi. Contoh, kelompok masyarakat peduli AIDS adalah kumpulan orang-orang yang peduli terhadap masalah HIV/AIDS yang melanda masyarakat. Kemudian, kelompok ini melakukan kegiatan-kegiatan untuk menanggulangi HIV/AIDS. D. Argumentasi untuk advokasi. Meyakinkan para pejabat terhadap pentingnya program kesehatan tidaklah mudah. Memerlukan argumentasi-argumentasi yang kuat. Berhasil atau tidaknya advokasi tergantung pada kuat dan tidaknya advokator menyiapkan argumentasi. Nah, berikut adalah beberapa hal yang dapat memperkuat argumen dalam melakukan kegiatan advokasi. Yang pertama, kredibilitas. Kredibilitas adalah suatu sifat pada seseorang atau institusi yang menyebabkan orang atau pihak lain mempercayai serta meyakininya. Seseorang kredibel apabila mempunyai kapabilitas, otoritas, dan integritas. Di samping itu, orang atau subjek yang kredibel, maka program kesehatan yang akan diadvokasikan pun harus kredibel. Artinya, program yang ditawarkan atau diajukan harus meyakinkan para penentu kebijakan dengan data dan dari sumber yang dapat dipercaya. Yang kedua, layak. Artinya program yang diajukan tersebut, baik secara teknik, politik, maupun ekonomi, dimungkinkan atau layak. Artinya, segi petugas yang melaksanakan program tersebut mempunyai kemampuan yang baik. Demikian pula, sarana dan prasarana pendukung, baik peralatan dan teknologi tersedia dengan cukup. Yang ketiga, relevan. Artinya, program yang ditunjukkan tersebut paling tidak harus mencakup 2 kriteria, yakni memenuhi kebutuhan masyarakat dan benar-benar memecahkan masalah yang dirasakan oleh masyarakat. Yang keempat, penting dan mendesak. Artinya program yang diajukan harus mempunyai urgensi yang tinggi, yaitu harus segera dilaksanakan dan kalau tidak segera dilaksanakan akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Oleh sebab itu, program alternatif yang diajukan adalah yang paling baik di antara alternatif-alternatif yang lain. 5. Prioritas tinggi. Program yang diajukan harus mempunyai prioritas yang tinggi agar para pembuat keputusan atau penentu kebijakan dapat menilai bahwa program tersebut mempunyai prioritas yang tinggi. Diperlukan analisis yang cermat, baik terhadap masalahnya sendiri maupun terhadap alternatif pemecahan masalah yang diberikan. E. Langkah-langkah advokasi. Yang pertama, tahap persiapan. Persiapan advokasi yang paling penting adalah menyusun bahan atau instrumen advokasi. Bahan advokasi adalah data informasi, bukti yang dikemas dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram yang menjelaskan. Yang pertama, besarnya masalah kesehatan atau penyakit. Nah, agar masalah kesehatan atau penyakit tersebut mudah dipahami oleh para pembuat keputusan, maka seyogyanya data tersebut diperoleh dari suatu penelitian ilmiah. Yang kedua, akibat atau dampak dari masalah tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat. Bisa dalam bentuk dampak sosial dan dampak ekonomi. Dampak sosial suatu penyakit adalah terganggunya hubungan sosial penderita penyakit dengan orang lain atau masyarakat. Sedangkan dampak ekonomi dari suatu masalah kesehatan atau penyakit dapat dihitung dari akibat kesakitan dan kematian dari penyakit tertentu.
Bisa juga besarnya biaya yang hilang atau yang harus dibayar akibat penyakit dapat dihitung, dan hasil perhitungan tersebut merupakan bahan untuk advokasi terhadap para pembuat keputusan. Di samping bahan-bahan tersebut, dalam tahap persiapan ini juga perlu menentukan ataupun mengidentifikasi sasaran advokasi, yakni para pembuat keputusan, baik eksekutif maupun legislatif, para pejabat lintas sektor, dan LSM yang terkait dengan program yang akan diusulkan. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Pelaksanaan advokasi sangat tergantung dari metode atau cara advokasi. Nah, cara advokasi yang paling sering digunakan adalah lobby dan seminar. Lobby dapat dilakukan melalui kesempatan di dalam jam kerja, yaitu secara formal, maupun di luar jam kerja, yaitu secara informal. Nah, apabila menggunakan cara seminar atau presentasi, seyogyanya dilakukan sesuai dengan teknik-teknik presentasi yang umum dilakukan. Yang ketiga, tahap penilaian. Untuk menilai atau mengevaluasi keberhasilan advokasi, dapat menggunakan indikator-indikator seperti software, misalnya dikeluarkannya undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan pemerintah daerah, dan juga hardware, misalnya meningkatnya anggaran kesehatan dalam APBN dan APBD, meningkatnya anggaran untuk suatu program kesehatan yang diprioritaskan, dan juga adanya bantuan peralatan atau sarana prasarana bagi program kesehatan.